Ibu Saudara, kita bersyukur hari-hari kita boleh lewat bersama dengan Tuhan Yesus. Kita angkat pujian pada pagi hari ini dengan sukacita di hadapan Tuhan. Yes, katakan saudara, hari-hariku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Terima kasih sama Tuhan Yesus yang selalu setia buat saudara dan saya. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua selalu merasakan kebaikan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau yang setia buat kami, setiap kami Tuhan. Hari-hari boleh kami lalui Tuhan, sehingga pada hari ini kembali kami masuk bersama dengan Engkau di bulan Oktober. Kami menengok ke belakang Tuhan, kami lihat kebaikan Tuhan. Kami percaya ke depan Tuhan begitu setia buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami siap mengangkat hati kami, memberikan pujian yang terbaik kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita karena Engkau. Kami bergembira karena Engkau begitu dahsyat dalam hidup kami. Diberkatilah Engkau Tuhan dengan seluruh keberadaan kami. Terpujilah Engkau punya nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap kepadanya. Ya, saya percaya setiap kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang selalu diberi kemenangan. Kita mau jadi yang lebih bijaksana hari ke hari. Ya, mari saudara kita angkat satu pujian yang sudah lama kita jarang nyanyikan, tapi ini membuat penguatan kepada kita. Jalan hidup orang benar. Terima kasih Tuhan, kami sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Dan kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini pujian kami menjadi satu hormat kemuliaan buat nama Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Bye.
dibenarkan oleh firman-Mu Tuhan. Kami angkat pada pagi hari ini sukacita kami di hadapan Tuhan, kegembiraan kami di hadapan Tuhan, menjadi satu hormat kemuliaan buat nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, angkat pujian ini dengan hatimu. Apabila kau jatuh, apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Dari awal ya kita nyanyikan lagu ini. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Terima kasih sama Tuhan Yesus yang selalu bersama saudara dan saya. Dia yang begitu setia hari ke hari, ya, dia selalu memberkati kita dengan seluruh keberadaan kita pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua mengagumi akan kekuatan kasih Tuhan dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Mari saya ajak kita semua, tidak ada yang hanya berdiam, tapi kita mau nyanyikan pujian ini. Kita bilang, Tuhan, besar setiamu dalam hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Angkat hatimu, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam aku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami kagum akan Engkau Yesusku. Engkau begitu setia dalam hidup setiap kami. Pelayanan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan, kekuatan-Mu Tuhan, membuat kami kagum Tuhan. Oh, sungguh besar setiamu,
sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata Yesusku, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan Engkau Tuhanku, kami naikkan syukur. Ku kagum akan Engkau Tuhan, ku kagum akan kasih-Mu, setia-Mu, penghiburan-Mu. Janji-janji-Mu membuat kami harapan di dalam-Mu Tuhan, membuat kami mampu Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setia-Mu Tuhan, sungguh besar kasih-Mu. Hari-hari ku lalui bersama-Mu Tuhan. Ku mampu Tuhan karena Engkau, ku bersuka karena Engkau Yesusku. Pagi ini Tuhan, ku naikkan syukurku, ku berikan pengagunganku. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesusku. Ya dalam masih, ku tinggikan Engkau Tuhan dengan segala keadaanku Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pelayanan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Iralah masih, iralah masih, iralah masih, iralah masih, iralah masih. Kina namanya nasi. Kami kagum akan Engkau Tuhan, kami kagum akan Engkau Yesus. Biar hati kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat pelayanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hiralama sande daralama sekiralama yanase. Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Engkau yang layak terima hormat kemuliaan. Biar kami semakin Tuhan indah di pemandangan-Mu Tuhan. Biar kami dimampukan Tuhan melihat kebaikan-Mu Tuhan, menghitung berkat-berkat-Mu tiap-tiap hari Tuhan. Kami melihat kesetiaan-Mu Yesus. Kami lihat
penyertaan-Mu Tuhan. Era lamayana sedekena lamayana. Tuhan, biar kami semakin bijaksana Tuhan. Kami dimampukan Tuhan untuk menghitung hari-hari kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami letih lesu, Engkau ada di sana. Ketika kami bergembira, Engkau ada di sana Tuhan. Ketika kami bersuka cita, Engkau ada di sana. Ketika kami merasa sendiri, Engkau ada di sana. Tuhan, kami tahu, ajar kami Tuhan lebih bijaksana Tuhan untuk melihat hari-hari kami. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Persoalan boleh datang, cobaan boleh datang, tapi Engkau selalu setia buat kami. Dan kami bersyukur Tuhan, janji-Mu, pengharapan yang Kau berikan tidak pernah mengecewakan Tuhan. Biar kami lebih bijaksana lagi Tuhan ke depan, bukan hanya sekedar Tuhan mengikut Tuhan, tapi kami melihat betapa Tuhan sungguh mengasihi kami. Dan kami mau belajar Tuhan untuk terus membalas kebaikan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkatilah Engkau dengan segala keberadaan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, terima kasih. Kami masih punya kesempatan duduk dengar firman Tuhan. Bukakan telinga kami, bukakan hati kami, supaya kami juga bukan menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman. Kami mau aplikasikan Tuhan, kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan sehari-hari. Dan biarlah Tuhan, Engkau boleh nyata, kemuliaan Tuhan boleh nyata lewat hidup kami. Kami boleh transparan, menjadi suratan yang terbuka, dibaca banyak orang, dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh Tuhan bersyukur, kami jadi milik Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus jadi milik kami. Kami gak sendiri Tuhan. Kami bersyukur untuk semua itu. Kami bergairah karena Engkau, kami bergembira karena Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyempurnakan ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan boleh nyata dalam hidup kami. Kami semakin bijak, kami semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu dan boleh menerapkannya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah Tuhan setiap yang melayani kebenaran firman. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Ya, selamat pagi saudara, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pagi ini. Dan sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi hari ini untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami menyiapkan hati kami yang terbaik untuk kebenaran firman-Mu berbicara pada setiap kami. Nah, Roh Kudus tuntun setiap kami, berikan kami hikmat, pengertian, pewahyuan untuk kami mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi saudara. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, kita dalam keadaan yang luar biasa, dalam keadaan yang dahsyat anak-anak Tuhan, karena kita percaya dalam keadaan apapun, ya pemeliharaan Tuhan selalu menyertai setiap kita. Ya, pagi hari ini kita mau baca firman Tuhan dari satu ayat, yaitu 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11. Kita akan baca bersama-sama 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11. Kita baca bersama-sama ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh.
Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ya, pagi hari ini di sini dikatakan dalam Petrus bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah memiliki iman, kita perlu menambahkan kepada iman kita ini ada 7 macam hal ya. Tapi sebelum itu kita buka dulu dari dari Yakobus 2, satu ayat lagi. Yakobus 2 ayat 26. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya, kalau tubuh kita tanpa roh, ya udah, itu berarti mati, udah kembali kepada Bapa di surga. Demikian juga ketika iman kita tanpa perbuatan-perbuatan, iman kita mati. Nah, ini ada hubungannya, saudara. Ya, jadi dikatakan kalau iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, tetapi sebaliknya iman yang disertai perbuatan disebut hidup. Nah, setiap kita anak-anak Tuhan yang sudah menerima hidup yang kekal, kita perlu terus bertumbuh. Di dalam kehidupan pasti ada pertumbuhan. Sama seperti manusia ketika dilahirkan, ya, dari bayi, dia terus mengalami pertumbuhan. Supaya hidup dia terus mengalami pertumbuhan, itu dikatakan ada kehidupan. Demikian juga dengan iman kita. Iman kita perlu bertumbuh terus. Ada kehidupan di sana, iman kita hidup, iman yang hidup. Nah, saya mau ilustrasikan satu contoh, yaitu tanaman. Nah, saudara, sekarang sedang tren, ya, ada tren kembali tanaman, namanya tanaman janda bolong, ya, bentuknya itu bolong-bolong, saudara, ya, itu seperti kalau beberapa tahun lalu ada namanya tren tanaman aglonema, ya, nah sekarang kembali lagi ada tren namanya janda bolong, saudara, ya, atau kalau saya bilang tuh monstera, ya, memang eksotik sekali nih tanamannya. Nah, bicara tanaman, ya, seperti sebelum tanaman tumbuh, dia tumbuh dari sebuah benih, ya, sebuah benih yang kecil. Nah, kita tahu ketika benih itu ditanam, satu saat, ya, pasti dia akan menjadi tanaman yang besar. Ya, ketika dia ditanam ada kehidupan, satu saat kita pasti akan melihat tanaman itu menjadi tanaman yang besar, ya, tanaman yang tinggi, tanaman yang rimbun, ya. Nah, kalau pohon buah, saudara perhatikan, di awal-awal itu hanya benihnya kecil sekali, saudara. Ya, awalnya sangat kecil sekali. Nah, orang bahkan juga belum bisa tahu ini pohon apa nanti ke depannya. Kalau cuma diunjukin benihnya, saudara, ya, orang pasti mengira-ngira ini pohon apa ya, karena nggak kelihatan. Ya, dari sebuah benih itu belum kelihatan dia akan menjadi pohon apa. Entahkah pohon durian, entahkah dia akan menjadi pohon jambu, entahkah dia akan menjadi pohon mangga, atau pohon lainnya, belum kelihatan, saudara. Nah, tapi ketika dalam pertumbuhan, orang mulai bisa memperkirakan, mulai melihat ketika ada pertumbuhan batangnya dari benih menjadi batang, lalu mulai ranting-rantingnya keluar, ada daun-daunnya. Nah, orang mulai bisa memperkirakan, oh ini daun pohon ini loh, daun pohon jambu. Oh ini daun pohon durian. Oh ini daun pohon mangga. Atau misalnya, oh ini daun singkong. Ya, nah, itu mulai kelihatan, saudara. Walaupun belum menjadi tanaman yang besar, belum menghasilkan, saudara. Nah, tapi orang sudah bisa memperkirakan. Ya, ketika dia mulai dalam pertumbuhannya, mulai daunnya banyak, saudara, mulai rimbun, ya, belum ada buahnya, saudara. Tapi orang memikir, oh satu saat nih, pasti pohon ini akan menghasilkan buah jambu yang manis, ya, buah jambu yang besar, ya. Wah, ini pasti enak sekali nih, bisa dinikmati. Nah, sama seperti pohon ini, saudara, ya. Petani yang nanam, ya, dia membutuhkan ketekunan, saudara, ya. Untuk memelihara pohon itu menjadi menghasilkan, saudara, perlu ketekunan, saudara, ya, ketekunan setiap hari, setiap waktu, ya, sehingga pada saatnya nanti pohon itu akan menghasilkan buah seperti yang diinginkan. Jadi perlu dipelihara, saudara, perlu disiram, perlu diberikan pupuk, ya, perlu dipotong ranting-ranting yang tidak berguna atau yang kering, saudara. Nah, sama seperti tanaman ini, saudara, seperti pohon, kita sebagai anak-anak Tuhan, pastinya kita satu saat harusnya akan menghasilkan buah, ya. Setiap saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang hidup, saudara, kita
pasti akan menghasilkan buah, saudara. Dan buahnya itu harus banyak. Buahnya itu harus bisa dinikmati oleh banyak orang, saudara. Ya, kenapa? Ketika buahnya banyak, buahnya manis, bisa dinikmati banyak orang, saudara. Nah, banyak orang yang akan memuliakan Bapa kita yang di surga, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika dalam kehidupan ini, saudara, kita tidak bersungguh-sungguh, saudara. Kita tidak berusaha dengan sungguh-sungguh, saudara. Contohnya tanaman itu, saudara. Ketika seorang petani, dia tidak bersungguh-sungguh memelihara, menjaga tanamannya, saudara. Ya, apa yang terjadi? Ya, proses untuk menghasilkan buahnya itu menjadi lambat, saudara. Ya, menjadi tertunda. Harusnya dalam berapa bulan dia bisa menghasilkan buah, tapi karena kekurangan nutrisi, kekurangan pupuk, kekurangan air, akhirnya jadi tertunda, saudara. Ya, jadi mundur menghasilkan buahnya, atau bahkan mungkin berhenti menghasilkan buah. Ya. Nah, seringkali di dalam anak-anak Tuhan, kehidupan anak-anak Tuhan dikatakan banyak anak Tuhan nggak menjadi berkat. Banyak anak Tuhan kok kehidupannya seperti ini ya, tidak seperti yang diperkirakan banyak orang begitu. Kenapa? Karena dalam pertumbuhan imannya, saudara, ya, tidak mengalami pertumbuhan, saudara. Tidak mengalami kehidupan, saudara, di dalam imannya. Nah, bicara mengenai buah, ada satu yang menarik, yaitu nutrisi. Ya, bicara tentang nutrisi, saudara, yang terkandung di dalam buah ataupun tanaman, sayur lah kita bicara ya. Nah, ada satu penelitian saat ini yang mengatakan bahwa nutrisi di dalam buah atau sayur zaman sekarang lebih sedikit dibandingkan nutrisi yang terkandung di dalam buah atau sayur beberapa tahun sebelumnya, saudara. Ya, kenapa bisa begitu, saudara? Memang secara bentuk, ya, secara warna, secara ukuran sama. Contohnya misalnya jambu. Jambunya sama, saudara. Jambunya sama-sama warnanya merah, jambunya ukurannya besarnya sama, ya, rasanya sama. Tetapi ketika diteliti nutrisi yang di dalam terkandung di dalam jambu ini, saudara, vitamin yang terkandung di dalam jambu ini itu udah jauh berkurang, saudara. Dari tahun ke tahun itu makin berkurang, saudara. Kenapa? Ya, karena banyak hal yang mempengaruhi. Contohnya kualitas mineral, ya, kualitas mineral di dalam tanah. Ketika pohon ditanam, tanaman jambu itu ditanam di tanah, saudara, ya, dia mendapat nutrisi kan dari tanah, saudara. Dari tanah, dari air, lalu dari sinar matahari. Nah, ketika semuanya itu mempengaruhi, ketika berkurang mineral di dalam tanah atau di dalam airnya, saudara, atau sinar mataharinya, karena pemanasan global warming, ya, terus juga tanah mengalami kerusakan, saudara. Nah, air juga mengalami degradasi atau penurunan kualitas. Itu juga mempengaruhi nutrisi di dalam buah tersebut, saudara. Nah, demikian juga anak-anak Tuhan. Mungkin secara penampilan, secara gaya hidup, secara lifestyle sama, saudara. Orang melihatnya sama. Tapi secara kualitas iman kita, ya, itu bukan mengalami pertumbuhan, mungkin stuck atau berhenti di satu titik, atau bahkan mungkin mengalami penurunan kualitas di dalam iman, saudara. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita hidup, ya, kita perlu juga memperhatikan kualitas iman kita, saudara. Sama seperti tanaman, ya, yang terus-menerus perlu ditingkatkan kualitasnya, saudara. Ya, saya percaya hari-hari ini banyak petani-petani, anak-anak muda kembali, ya, di Indonesia kita lihat ada tren kembali ke dunia pertanian, saudara. Ya, mereka orang-orang yang pintar, anak-anak muda yang pintar, dan mereka belajar bagaimana mengembangkan tanaman, bukan hanya dari ukuran, dari penampilan, tapi kualitas yang nutrisi yang terkandung di dalamnya pun mereka berusaha untuk meningkatkan kembali, saudara. Demikian juga dengan kita. Bagaimana kita anak-anak Tuhan bukan hanya berdiam ketika kita menerima Yesus. Ketika iman dianugerahkan dalam kehidupan kita itu seperti benih, saudara, itu perlu mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita meningkatkan kualitas iman kita? Sama seperti di dalam Petrus tadi, saudara, 2 Petrus 1 ayat 5-11. Yang pertama, kita berusaha sungguh-sungguh menambahkan kepada iman kita, yaitu kebajikan, saudara. Ya, bagaimana dalam kehidupan setiap kita, anak-anak Tuhan, saudara dan saya, kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, dalam kegiatan kita sehari-hari, saudara. Bagaimana kita melakukan hal-hal bukan hanya yang baik, tapi yang benar dalam kehidupan kita, saudara. Kenapa? Karena itu akan meningkatkan, saudara,
kualitas iman kita. Kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, saudara, iman kita akan terus mengalami pertumbuhan. Sama seperti pohon, ketika dia diberikan nutrisi yang benar, vitamin yang benar, mineral yang benar yang dibutuhkan, tanpa dia sadari dia terus akan mengalami pertumbuhan. Ya, demikian juga kita, ketika kita melakukan kebajikan ini, saudara, tanpa kita sadari, saudara, ya, iman kita mengalami pertumbuhan dengan kualitas yang baik, saudara. Yang kedua, ditambahkan apalagi, saudara, pengetahuan. Nah, pengetahuan ini diperlukan, saudara. Pengetahuan ini membantu seseorang atau membantu manusia atau membantu kita ketika kita menghadapi, saudara, persoalan dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Bukan hanya di gereja, tapi kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan di rumah tangga kah? Kehidupan ketika kita berusaha kah? Ketika kita berbisnis, bekerja, ketika kita kuliah, ketika kita sekolah, kita memerlukan pengetahuan, saudara. Nah, pengetahuan ini bisa dipelajari, saudara. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari, saudara, pengetahuan dalam kehidupan kita, saudara. Ya, ada satu pernyataan, saudara, satu kutipan, saudara, ya. Kalau orang kaya itu terus dia belajar, saudara, ya. Orang yang kaya, ya, itu dia terus belajar dalam kehidupannya, saudara. Ya, makanya kita lihat orang yang kaya akan terus menjadi semakin kaya, saudara. Ya, itu kutipannya, saudara. Kenapa? Karena dia tidak pernah berhenti belajar, saudara. Ketika seseorang berhenti belajar, itu menandakan bahwa dia merasa dia sudah hebat, saudara. Dia udah di atas segala-galanya, dia cukup. Dia udah nggak perlu lagi mempelajari sesuatu. Ya, nah, kita temukan bahwa di dalam firman Tuhan sekalipun, saudara, iman kita perlu ditambahkan pengetahuan, saudara. Ya, selanjutnya, saudara, yang ketiga, bagaimana kita sebagai anak Tuhan menambahkan penguasaan diri dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal 16 ayat 32 dikatakan bahwa orang yang sabar melebihi pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Nah, jadi kita dalam kehidupan ini seringkali diuji, saudara, ya, ditantang, ya, untuk apakah kita bisa menguasai diri atau enggak, saudara. Ya, seringkali ketika kita nggak menguasai diri, ya, itu merugikan kita secara pribadi atau secara umum, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan perlu menambahkan penguasaan diri dalam kehidupan kita, saudara. Ya, selanjutnya yang keempat, kita perlu menambahkan ketekunan. Ya, di dalam Lukas 8 ayat 15, kita mau buka Lukas 8 ayat 15. Lukas 8 ayat 15, saudara, dikatakan yang jatuh, ini bicara tentang benih, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah di dalam ketekunan. Nah, sama seperti ilustrasi hari ini tentang pohon, tentang tanaman, saudara. Ya, ketika hidup di dalam ketekunan, saudara, ujungnya atau hasil tuh akhirnya pohon itu, tanaman itu akan menghasilkan buah, saudara. Namun dalam perjalanannya butuh ketekunan, saudara. Ya, mungkin kita nggak melihat itu dalam satu hari, enggak, saudara. Nggak melihat dalam waktu 1 minggu, enggak. Kita nggak lihat dalam waktu 1 bulan, mungkin berbulan-bulan, saudara, kita lihat. Tapi ketika kita menantikan hasilnya, ketika kita mendapatkan hasil yang terbaik, saudara, oh, itu begitu menimbulkan satu kelegaan, menimbulkan satu sukacita yang luar biasa, saudara, ya, kebahagiaan tersendiri, saudara. Ya, sama seperti dalam pandemi ini banyak orang-orang yang bercocok tanam, saudara, ya, menanam pohon di rumahnya, saudara. Dan ketika menikmati hasilnya, saya percaya, ya, mereka sangat senang, saudara. Demikian juga dengan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita menjadi orang-orang yang bertekun dalam iman kita, saudara, ya, Tuhan sangat senang. Kenapa? Karena itu proses menghasilkan buah itu sedang terus berjalan, saudara. Ya, mungkin hasilnya nggak kelihatan dalam waktu yang singkat, tetapi kita sudah di jalan yang benar, saudara, di jalur yang benar untuk menghasilkan buah yang terbaik dalam kehidupan kita, saudara. Selanjutnya, yang kelima, ditambahkan kesalehan. Bicara tentang kesalehan apa, saudara? Nah, kesalehan ini didefinisikan atau diartikan sebagai ketaatan, saudara. Ketaatan akan firman Tuhan, ya, ketaatan kepada otoritas di atas kita, saudara. Dalam hidup ini Tuhan menempatkan banyak otoritas dalam kehidupan kita.
Ketika kita di gereja, saudara, ya ada otoritas dari gembala kita, ada otoritas dari pemimpin kita. Ketika kita di sekolah, di kuliah, ada otoritas dari guru-guru, ada otoritas dari dosen. Ketika kita bekerja, ada otoritas dari orang-orang di atas kita, saudara. Berusaha pun kita ada otoritas, saudara. Ada otoritas pemerintah daerah, pemerintah pusat, saudara. Semua diatur di bawah satu otoritas, saudara. Dan Tuhan mau setiap kita tunduk taat kepada otoritas. Walaupun kadang-kadang itu, saudara, tidak menyenangkan, saudara. Ya, contohnya seperti kemarin, saudara. Ya, ketika saya juga mau sharing tentang restoran, kafe, saudara. Ya, dalam PSBB ini, PSBB pertama, ya beberapa bulan tutup, lalu dibuka, dilonggarkan, ya, ditutup lagi, saudara. Ya, 1 bulan. Udah mulai naik omsetnya, ya saudara, tapi ditutup lagi. Rasanya kesel, saudara. Ya, rasanya mau marah-marah nih sama Pemda. Tapi firman Tuhan mengingatkan ya, bahwa kita perlu tunduk kepada otoritas, karena Tuhan menaruh juga hikmat kepada pemimpin. Walaupun kita rasanya nggak suka, rasanya kita nggak senang, rasanya kita merasa dirugikan, saudara. Tapi kita diingatkan kembali untuk kita patuh tunduk kepada otoritas. Karena pasti ada maksud Tuhan di balik semua itu, saudara. Ya, dan ingat, ketaatan itu akan menghasilkan berkat, saudara. Ya. Nah, bicara juga tentang kerendahan hati, saudara. Bagaimana ketika dalam hidup kita belajar menjadi orang yang rendah hati, saudara. Kepada siapapun kita menjadi orang yang rendah hati. Ya. Selanjutnya, saudara, yang keenam, ya bagaimana di dalam iman kita, saudara, kepada iman kita ditambahkan kasih akan saudara-saudara. Maksudnya apa, saudara? Saya mendapatkan satu kutipan, saudara. Bukan kutipan, ya, satu impresi dalam hidup saya mengenai kasih akan saudara-saudara. Ya, ini bicara tentang bagaimana kita menaruh orang, saudara, yang tadinya kita nggak kasihi, mungkin jarang ketemu, tahu tiba-tiba ketemu dalam hidup kita, saudara, ya, tiba-tiba terus firman Tuhan katakan bagaimana kita mengasihi dia, walaupun kita katakan bahwa saya nggak sanggup mengasihi dia, saya nggak mau mengasihi dia, mungkin kita sebel, mungkin kita kesel, tapi firman Tuhan katakan bagaimana ketika kasih akan saudara-saudara itu kita seperti menaruh orang itu di dalam hati kita, saudara. Menaruh orang tersebut di dalam radar kehidupan kita, saudara. Ya, saudara tahu radar, ya, radar itu untuk menangkap pergerakan entah orang, entah benda, entah pesawat, entah apapun, saudara. Ketika masuk dalam radar itu, saudara, tiba-tiba perhatian kita bisa tercurah kepada objek di dalam radar itu, saudara. Demikian juga, saudara, ketika kita memiliki kasih kepada saudara-saudara kita, itu seperti kita menaruh orang tersebut, ya, pribadi tersebut di dalam radar hidup kita, saudara. Memang itu butuh satu tindakan, saudara, butuh satu komitmen, saudara. Ya, ketika mulai ada kasih kepada orang-orang, kita perlu melakukan tindakan kasih juga terhadap orang-orang tersebut, saudara. Kita mulai memperhatikan, kita mulai mendoakan, saudara, ya, kita mulai bersaksi dan sebagainya, saudara. Ini adalah kasih akan saudara-saudara. Selanjutnya, yang ke-7, kasih akan semua orang, ya. Tadi yang ke-6, kasih akan saudara-saudara, bicara tentang kasih akan saudara-saudara seiman, saudara. Ya, ketika orang yang menerima Kristus di dalam satu komunitas, saudara, itu juga bicara tentang kasih akan saudara-saudara. Selanjutnya, kasih akan semua orang. Nah, ini lebih luas lagi, saudara. Ini bisa kasih kepada keluarga kita, ya, yang belum mengenal Tuhan, atau juga kepada tetangga kita yang terdekat, saudara, ya, kepada orang-orang di lingkungan kita yang terdekat, misalnya di tempat pekerjaan, di tempat kita berusaha, teman-teman sekolah kah, teman-teman kuliah, atau karyawan kah, banyak, saudara. Nah, berarti ini kita perlu menambahkan orang-orang tersebut, saudara, ya, di dalam kehidupan kita, di dalam radar kita. Nah, kita mulai melihat, oh, mereka belum mengenal Tuhan, ya. Apa yang harus saya lakukan? Mulai kita taruh mereka di dalam radar hidup kita. Pertama, kita perlu mendoakan mereka. Kita sebutkan namanya dalam doa untuk mereka menerima Yesus dalam kehidupan mereka. Selanjutnya apa? Bagaimana kita mulai mencari-cari waktu, mencari kesempatan. Kita minta kesempatan pada Tuhan untuk kita bersaksi, untuk memperkenalkan Yesus kepada mereka, saudara. Bukan hanya itu, saudara. Mungkin ketika kita belum ada kesempatan, tapi kita
Seperti yang pertama, kita melakukan kebajikan kepada mereka, saudara. Melakukan kebaikan kepada mereka, saudara. Ketika kita melakukan kebaikan kan kita nggak milih-milih, saudara. Ya, bahkan orang yang belum mengenal Tuhan pun dia bisa, saudara, mengenal Kristus lewat kebaikan hati kita, saudara. Lewat tindakan kita, mereka bisa mengenal Yesus, saudara. Nah, jadi betapa pentingnya dalam kehidupan kita, saudara, kita menaruh kasih kepada semua orang. Mungkin dalam pandemi ini, saudara, banyak orang berusaha untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, saudara. Ya, berusaha bagaimana menjaga kehidupan secara pribadinya, saudara, baik ekonomi ataupun, karena dikatakan, oh, lagi susah semua. Tetapi ketika firman Tuhan katakan, ketika kita melakukan, saudara, satu tindakan, saudara, kasih kepada saudara-saudara, kasih kepada semua orang, saudara, melakukan kebajikan, saudara, iman kita akan mengalami pertumbuhan tanpa kita sadari, saudara. Ya, itu. Selanjutnya, saudara, ketika 7 hal ini kita lakukan dalam kehidupan kita, menambahkan 7 hal ini di dalam iman kita, saudara, kita akan menemukan apa, saudara? Pertama, kita akan menerima hak penuh dalam kerajaan kekal. Ini seperti di Petrus tadi, saudara. Ya, kita memiliki hak penuh di dalam kerajaan yang kekal, saudara. Kita memiliki keteguhan, saudara, memasuki kerajaan yang kekal. Selanjutnya, yang kedua, ketika kita melakukan hal tersebut, saudara, kita akan mengalami pertumbuhan, sama seperti pohon, sama seperti tanaman, saudara. Ketika dia terus ditambahkan nutrisi, ditambahkan pupuknya, saudara, ditambahkan airnya, saudara, mendapat sinar matahari yang cukup, saudara, dia akan mengalami pertumbuhan. Demikian juga dengan iman kita. Iman kita akan mengalami satu pertumbuhan yang baik, saudara, pertumbuhan yang bagus, saudara. Ya, pertumbuhan bahkan di saat-saat yang sulit sekalipun, saudara. Ya, di dalam musim pohon atau tanaman, saudara, nggak selamanya terang, saudara, atau nggak selamanya hujan juga, saudara. Ya, di tengah-tengah hujan bisa ada panas terik, saudara. Ya, di tengah-tengah panas terik bisa juga ada hujan, saudara. Demikian juga dalam kehidupan kita, dalam pertumbuhan iman kita ada saat-saat musim-musim tertentu yang mungkin dikatakan sulit, saudara. Ya, tetapi kita percaya itu tidak menghalangi kita untuk terus mengalami pertumbuhan di dalam iman kita. Selanjutnya yang ketiga, saudara. Ketika kita mengalami pertumbuhan, kita pasti mampu menghasilkan buah-buah dari iman kita. Ketika iman kita berkualitas, saudara, kita juga menghasilkan buah yang berkualitas, saudara. Ya, jadi pastikan kita terus mengalami pertumbuhan iman kita secara kualitas, supaya kita menghasilkan buah yang berkualitas juga, saudara. Yang keempat, saudara, ya, kita semakin giat, ya, firman Tuhan katakan, dan berhasil di dalam pengenalan akan Kristus, saudara. Ya, cara pandang kita kepada Kristus akan mengalami perubahan. Mungkin kita pernah mengalami atau memiliki cara pandang yang tidak tepat atau kurang tepat tentang Kristus, saudara. Tetapi ketika kita semakin giat, kita semakin mengenal dia, saudara, kita terus mengalami perubahan cara pandang kita, saudara. Dan itu akan mempengaruhi kita, saudara. Ya, bagaimana kita menerima dari dia. Contohnya, saudara, ketika kita memandang Tuhan sebagai Tuhan yang galak, saudara, atau Tuhan yang menghukum, saudara, anaknya, saudara, ya, itu pasti akan mempengaruhi cara pandang kita. Kita pasti akan terus berusaha, saudara, melakukan sesuatu yang baik, melakukan sesuatu yang benar, tapi dengan motivasi supaya kita nggak dihukum, saudara. Nah, tetapi kalau kita memiliki cara pandang yang benar bahwa Bapa kita, Bapa yang mengasihi kita, kenapa dia mengasihi kita? Apa buktinya? Dia memberikan Yesus untuk saudara dan saya, untuk menggantikan kita, saudara. Ya, menggantikan kita, dosa kita, dan hukuman dosa itu udah tanggung Yesus di kayu salib, saudara. Ketika kita memiliki cara pandang yang benar, ya, kita tahu Bapa mengasihi kita. Kita bukan lagi memiliki motivasi yang salah terhadap Tuhan, saudara. Ketika kita melakukan kebaikan, kita melakukan kebenaran, itu bukan dengan motivasi yang salah. Ya, tetapi kita tahu karena Tuhan telah lebih dulu melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, dan kita melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, ya, bagaimana ketika kita melakukan terus-menerus, saudara, dalam kehidupan kita, yang menambahkan supaya iman kita berkualitas, ya, kita menjadi berkat dan terang bagi banyak orang di sekeliling kita. Sekalipun di tengah-tengah pandemi saat ini, saudara, ya, itu tidak menghalangi kita untuk menjadi berkat dan terang, untuk menghasilkan buah yang bisa dinikmati semua orang, dan itu menyukakan hati Tuhan, hati Bapa kita.
Demikian pagi hari ini firman Tuhan. Dan saya percaya setiap kita, saudara dan saya, terus bertumbuh menghasilkan buah-buah yang berkualitas di dalam iman kita. Amin. Kita mau berdoa, kita akhiri firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini untuk firman-Mu dan kehidupan kami. Roh Kudus terus berikan hikmat, berikan pengertian bagi setiap kami. Kami percaya ketika iman dianugerahkan dalam kehidupan kami. Kami percaya iman itu bukan hanya diam Tuhan, tapi kami terus mau menambahkan kepada iman kami Tuhan. Begitu hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, supaya iman kami makin berkualitas. Dan kami tahu ketika iman kami berkualitas, iman kami mengalami pertumbuhan Tuhan, kami tahu Tuhan, kami juga akan menghasilkan buah-buah yang berkualitas Tuhan. Kami Tuhan, karena kami tahu kami adalah anak-anak Tuhan yang memiliki hak yang penuh untuk memasuki kerajaan yang kekal Tuhan. Kami juga Tuhan di waktu-waktu kami saat ini Tuhan, biar kami terus membangun hidup kami Tuhan, membangun iman kami Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.